Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Lorong Tak Berujung Part 4. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Angin malam bertiup semakin kencang, membuat dahan-dahan pohon di sekitar desa bergemeretak. Setelah mendengar penjelasan kepala desa tua, Sari, Raka, Holil, Gita, dan Hasan tahu bahwa mereka harus kembali ke rumah tua untuk menghancurkan sumber dari lorong gelap. Namun sebelum mereka bisa berangkat, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Mereka masih berdiri di depan balai desa ketika tiba-tiba suara berbisik terdengar dari segala arah. Kalian kembali. Kalian kembali. Tapi tidak akan pergi lagi, ucap bisikan. Suara itu lirih, tapi menggema di udara, seolah berasal dari bayangan yang bersembunyi di antara bangunan desa. Apa kalian juga mendengar itu? Tanya Gita, gemetar. Itu lorong. Dia tahu kita akan menghancurkannya, ucap Hasan, mengeraskan rahang. Tiba-tiba, cahaya bulan mulai meredup, Sari menengadah dan matanya membelalak. Bulan menghilang. Tanya Sari. Mereka semua mendongak dan melihat sesuatu yang membuat napas mereka tercekat. Langit mulai tertutup oleh sesuatu yang menyerupai kabut hitam tebal, seperti bayangan yang hidup. Bayangan itu berputar perlahan di atas mereka, turun sedikit demi sedikit, seolah berusaha menelan desa ini dalam kegelapan. Kita harus pergi dari sini sekarang, ujar Raka, berbisik. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, pintu-pintu rumah di desa mulai berderak. Tok, tok, tok. Pintu-pintu yang tadinya tertutup mulai terbuka perlahan, satu persatu, dan dari dalam rumah-rumah itu, sosok-sosok mulai bermunculan. Mereka berjalan dengan gerakan kaku, kepala mereka tertunduk, wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Pakaiannya lusuh, seolah sudah lama terkubur. Astaga! Mereka penduduk desa yang hilang, ujar Holil, tercengang. Salah satu sosok itu mengangkat wajahnya, menatap mereka dengan mata kosong yang menghitam. Sosok itu membuka mulutnya dan berbisik, "Jangan pergi," ujarnya. Mereka semua merasakan ketakutan yang luar biasa. Ini bukan lagi sekadar lorong gelap. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang ingin memastikan mereka tidak akan pernah bisa pergi. Lari, kata Hasan, berteriak. Mereka semua berlari sekuat tenaga, meninggalkan balai desa. Kepala desa tua berusaha mengikuti mereka, tapi langkahnya tertatih-tatih. "Pak, cepat!" ajak Sari, menoleh ke belakang. Namun, saat kepala desa berusaha berlari, tangannya tiba-tiba dicengkeram oleh salah satu sosok itu. Mereka melihat dengan ngeri saat sosok-sosok itu mulai menariknya kembali ke dalam kegelapan. "Pergi! Hancurkan rumah itu segera!" kata kepala desa, berteriak. Dalam hitungan detik, ia terseret ke dalam bayangan, menghilang tanpa jejak. Sari menutup mulutnya, menahan teriakan. Raka menarik tangannya dan mereka terus berlari. Langit semakin gelap, dan bayangan lorong itu semakin dekat. Hanya ada satu tujuan mereka sekarang,
rumah tua itu, karena jika mereka tidak menghancurkannya sekarang, mereka tidak akan pernah bisa keluar lagi. Mereka berlari secepat mungkin, napas tersengal, jantung berdebar kencang. Desa di belakang mereka semakin larut dalam bayangan, ditelan oleh kegelapan yang merayap seperti makhluk hidup. Kita harus cepat sebelum semuanya tertutup, ujar Raka. Terengah, di depan mereka, jalan setapak menuju rumah tua mulai terlihat. Namun, ada sesuatu yang aneh. Jalan itu tidak seperti yang mereka ingat. Dulu, jalan ini hanya berupa tanah berdebu dengan pepohonan tinggi di sisi-sisinya. Tapi kini, jalan itu berubah. Tanahnya hitam seperti terbakar, dan pepohonan di sekitarnya melengkung aneh, seolah sedang merunduk dan berbisik satu sama lain. Udara semakin dingin, dan bau busuk mulai menyebar. Ini bukan jalan yang sama. Apa lorong sedang mencoba menjebak kita? Tanya Sari, berbisik. Tiba-tiba, Gita berhenti. Tunggu. Ada sesuatu di depan, ujar Gita, gemetar. Mereka semua menoleh dan melihatnya. Di tengah jalan, berdiri seseorang. Bukan seseorang. Sosok itu mengenakan pakaian yang sama seperti mereka. Wajahnya juga mirip, tapi matanya hitam pekat dan bibirnya melengkung dalam senyuman aneh. Itu kita? Tanya Hasans, berbisik. Ya, sosok-sosok itu adalah bayangan diri mereka sendiri. Mereka berdiri diam, memandangi kelompok itu dengan ekspresi hampa. Kemudian, salah satu dari mereka, bayangan Gita, melangkah maju. Kalian tidak akan berhasil. Kalian milik lorong, ujar bayangan Gita. Suara melengking. Tiba-tiba, bayangan-bayangan itu mulai bergerak mendekat. Langkah mereka tidak wajar, seperti boneka yang bergerak dengan sendi kaku. Mata hitam mereka tidak berkedip, dan setiap langkah yang mereka ambil terdengar seperti tulang yang retak. Lari! Ajak Holil, berteriak. Mereka berbalik dan mulai berlari melewati jalan lain, tapi suara bayangan mereka mengejar dari belakang. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar, ujar bayangan Sari, berbisik tajam. Hasans meraih sesuatu dari sakunya, sebuah botol berisi garam dan tanah kuburan yang ia ambil dari desa tadi. Dengan cepat, ia menaburkan garam itu ke tanah. Begitu garam menyentuh tanah hitam, suara jeritan melengking terdengar dari udara. Bayangan mereka berhenti sejenak, tubuh mereka bergetar seperti asap yang terkena angin. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh kelompok itu untuk berlari secepat mungkin. Mereka berlari, melewati jalan yang semakin sempit, hingga akhirnya, rumah tua itu terlihat di depan mereka, tapi mereka tidak sendiri. Di depan rumah tua itu, seseorang sudah menunggu. Seseorang yang tidak asing, seorang gadis kecil berbaju putih, dengan mata kosong dan senyum samar, gadis kecil yang dulu membawa. Mereka masuk ke dalam lorong, dan kali ini, ia berkata dengan suara yang lebih jelas daripada sebelumnya, "Selamat datang kembali. Sudah lama aku menunggu," ujar gadis kecil. Mereka berdiri terpaku di depan rumah tua yang menjulang gelap di bawah langit yang kini benar-benar hitam. Gadis kecil berbaju putih itu menatap mereka dengan senyum tipis. Matanya kosong, tubuhnya tampak sedikit melayang di atas tanah. Angin dingin berhembus kencang, membawa suara bisikan samar dari dalam rumah tua. "Aku sudah menunggu kalian lama sekali," ujar gadis kecil, dengan suara lembut, tapi menusuk.
Sari menggenggam tangan Raka erat. Sementara Hasans menelan ludah, mencoba menahan gemetar. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Hasans. Dengan suara tegas, gadis kecil itu memiringkan kepalanya sedikit, seperti seseorang yang sedang berpikir keras. Aku hanya penjaga. Penjaga lorong ini. Aku yang memilih siapa yang boleh masuk. Dan siapa yang tidak akan pernah keluar. Jawab gadis kecil, tersenyum. Mereka semua merasa jantung mereka mencelos. Jadi, dia yang membawa kita ke sini sejak awal? Tanya Gita, berbisik. Gadis itu mengangguk pelan, tapi kalian spesial. Kalian bisa keluar. Sementara yang lain tidak. Itu tidak seharusnya terjadi. Ujar gadis kecil. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin. Tanah di bawah kaki mereka terasa seperti bergetar. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Tanya Holil. Waspada, gadis kecil itu tersenyum semakin lebar. Aku ingin kalian tetap di sini. Kalian bagian dari lorong ini sekarang. Kalian milikku. Jawab gadis kecil. Tiba-tiba, bayangannya berlipat ganda. Sekarang, di sekeliling mereka, berdiri puluhan gadis kecil dengan wajah yang sama, dengan mata kosong dan senyum menyeramkan. Ini jebakan, ujar Sari. Berbisik, kita harus masuk ke rumah tua itu. Itu satu-satunya cara menghancurkan lorong. Ujar Raka, mengencangkan genggamannya. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, semua gadis kecil itu mulai tertawa. Tawanya menggema di udara, semakin lama semakin keras, hingga berubah menjadi suara jeritan yang menyakitkan telinga. Tiba-tiba, tangan-tangan hitam mulai muncul dari tanah, mencoba meraih kaki mereka. Jangan biarkan dirimu ditangkap. Ujar Hasans. Berteriak, satu persatu mereka menghindari tangan-tangan itu, berlari ke arah rumah tua. Namun, Gita terjatuh, salah satu tangan berhasil mencengkeram pergelangan kakinya, menariknya ke dalam tanah perlahan. Tolong! Ujar Gita. Berteriak, Sari langsung berbalik, menarik tangan Gita sekuat tenaga. Pegang aku, kata Sari. Tangan Gita semakin dalam tertarik ke tanah, wajahnya penuh ketakutan. Hancurkan mereka, ujar Holil. Melempar garam, begitu garam mengenai tangan-tangan hitam itu, jeritan nyaring terdengar, dan tangan yang mencengkeram Gita langsung melemah. Mereka berhasil menariknya keluar, lalu berlari masuk ke dalam rumah tua. Tapi sebelum pintu tertutup, mereka melihatnya lagi. Gadis kecil itu berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan ekspresi marah untuk pertama kalinya. Kalian tidak bisa lari selamanya, kata gadis kecil, berbisik. Kemudian, pintu rumah tua itu tertutup dengan suara keras. Dan kini, mereka berada di dalam rumah itu sekali lagi. Di tempat di mana semua ini dimulai, dan satu-satunya cara keluar adalah menghancurkannya. Begitu pintu tertutup, ruangan di dalam rumah tua itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada suara angin, tidak ada suara serangga. Hanya keheningan mencekam, dinding-dindingnya terlihat lebih busuk dan rapuh dibanding saat mereka pertama kali masuk. Lantainya berderit di setiap langkah. Tapi yang paling aneh, ada bayangan bergerak di sudut mata mereka, tapi tidak ada yang benar-benar terlihat. Kita harus menemukan sumber kekuatan lorong ini dan menghancurkannya sebelum gadis itu kembali. Ujar Sari, berbisik. Mereka berjalan perlahan ke tengah ruangan, di mana ada sebuah tangga tua yang mengarah ke bawah.
Dulu kita tidak pernah melihat ada ruang bawah tanah di sini. Kan? Tanya Raka, berbisik. Mungkin ini inti dari semuanya, ujar Hasans, memandang ke bawah. Dengan hati-hati, mereka mulai menuruni tangga itu, masuk ke dalam kegelapan. Tangga itu berakhir di sebuah lorong sempit yang dindingnya terbuat dari batu tua, lembab, dan berlumut. Udara di sini lebih dingin, lebih berat, dan bau anyir menusuk hidung mereka. Bau ini seperti darah, ujar Gita, menutup hidung. Di ujung lorong, mereka melihat sebuah pintu kayu besar. Tangan Khalil gemetar saat ia meraih gagangnya dan mendorong pintu itu terbuka. Apa yang mereka lihat di dalam membuat mereka semua menahan napas. Di tengah ruangan bawah tanah itu ada sebuah altar batu, dan di atasnya ada sebuah boneka tua berbaju putih, matanya kosong, dan wajahnya dipenuhi retakan, seperti porselen yang hampir pecah. Tapi yang paling menyeramkan, boneka itu tersenyum. Astaga! Apa ini? Tanya Sari, berbisik. Di dinding sekeliling mereka terukir simbol-simbol aneh, dan beberapa di antaranya tampak seperti nama-nama yang telah terhapus waktu. Ini nama orang-orang yang hilang, ujar Hasans, mendekati dinding. Tiba-tiba, suara kecil terdengar dari dalam ruangan. Kalian tidak boleh menyentuhnya, ucap suara. Mereka semua berbalik. Di sudut ruangan, gadis kecil itu berdiri di sana, menatap mereka dengan ekspresi kosong. Jika kalian menghancurkannya, kalian juga akan terjebak di sini, ujar gadis kecil. Mereka saling berpandangan. Jadi ini sumber kekuatan lorong? Tanya Khalil, menatap boneka itu. Gadis itu tidak menjawab, tapi matanya perlahan berubah menjadi hitam pekat. Kita tidak boleh percaya padanya, kata Gita, menggenggam tangan Sari. Hasans merogoh sakunya, mengeluarkan korek api. Kalau ini sumbernya, kita harus membakarnya, ujar Hasans. Kalau begitu, aku akan membakar kalian juga, kata gadis kecil, tersenyum samar. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar keras. Dari dinding-dindingnya, tangan-tangan hitam mulai muncul, merangkak ke arah mereka. Lantai di bawah mereka mulai retak, dan di baliknya, hanya ada kegelapan tanpa dasar. Hasans, sekarang, kata Raka, berteriak. Dengan tangan gemetar, Hasans menyalakan korek api dan melemparkannya ke boneka. Begitu api menyentuh kainnya, jeritan melengking terdengar dari segala arah. Gadis kecil itu menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai berubah menjadi asap hitam yang tersedot ke dalam api. Tidak, kalian seharusnya tidak bisa keluar, ujar gadis kecil, berteriak. Tiba-tiba, mereka merasakan tarikan yang sangat kuat. Semua yang ada di sekitar mereka mulai runtuh. Lantai di bawah mereka hancur, dindingnya menghilang, menyisakan lorong tak berujung yang berputar, menyeret mereka ke dalam kegelapan. Mereka mencoba berpegangan satu sama lain, tapi kekuatan itu terlalu besar. Sari melihat tangan Raka terlepas dari genggamannya. Gita berteriak, wajahnya dipenuhi ketakutan. Hasans mencoba meraih sesuatu, tapi bayangan menelannya. Lalu semuanya menjadi gelap, dan hanya ada keheningan. Saat Sari membuka matanya, ia sudah tidak berada di dalam rumah tua lagi. Ia berbaring di tanah, di tengah padang rumput yang luas. Matahari bersinar terang, langit berwarna biru. Di sampingnya, Raka, Gita, Khalil,
dan Hasans mulai sadar. Mereka saling memandang, bingung. "Kita keluar?" tanya Gita, berbisik. Mereka menoleh ke belakang. Rumah tua itu tidak ada lagi, yang tersisa hanyalah tanah kosong. Seolah rumah itu tidak pernah ada sejak awal. Mereka semua menarik napas lega. Namun, sebelum mereka bisa merasa benar-benar aman, angin dingin tiba-tiba berhembus, dan dari kejauhan, mereka mendengar suara kecil yang familiar. "Kalian pikir ini sudah selesai?" tanya bisikan. Mereka semua merasakan sesuatu yang menusuk tulang. Saat mereka menoleh ke belakang, bayangan rumah tua itu muncul lagi. Perlahan-lahan, dan di jendelanya, seseorang berdiri di sana, menatap mereka, seseorang dengan baju putih. Dan senyum kecil di wajahnya. Mereka semua terpaku di tempat. Jantung berdegup kencang. Napas tercekat. Rumah tua yang tadi hilang kini perlahan kembali muncul. Dindingnya membentuk bayangan samar, seakan sedang dibangun kembali oleh sesuatu yang tidak terlihat. Di jendelanya, sosok itu berdiri, gadis kecil berbaju putih, dengan senyum yang masih sama seperti sebelumnya. Mata mereka bertemu, dan kali ini, gadis itu tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum. "Ini belum selesai," ujar Sari, berbisik. Angin dingin kembali berhembus. Daun-daun kering beterbangan di sekitar mereka. Di kejauhan, suara bel desa berdentang, denting yang tidak seharusnya ada. Mereka semua merasakan sesuatu yang familiar, seperti deja vu. Langkah kaki Gita perlahan mundur. "Kita tidak benar-benar keluar, kan?" tanya Gita, gemetar. Tidak ada yang menjawab. Di belakang mereka, jalan setapak menuju desa kini terlihat lebih panjang dari sebelumnya, seperti lorong yang kembali membentang. "Atau kita masih di dalam?" tanya Hasans, berbisik. Suara bel terus berdentang. Gadis kecil itu masih berdiri di jendela, menatap mereka tanpa berkedip. Kemudian, pintu rumah tua itu terbuka perlahan. Sebuah suara kecil terdengar di udara, nyaris seperti bisikan, "Selamat datang kembali." Lalu, semuanya menjadi gelap, tamat. Atau mungkin, tidak pernah selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.